Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Silakan menyaksikan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu untuk mengetahui bagian-bagian struktur sel tumbuhan. Hari ini kita akan membahas 3 sub pokok, yaitu adalah menjelaskan asal-usul sel yang disebut dengan unsur penyusun kehidupan. Yang kedua, menyebutkan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Dan yang ketiga, mengetahui struktur sel-sel tumbuhan. Sebelum kita membahas tentang struktur sel tumbuhan, kita menjelaskan sedikit tentang pengertian sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang merupakan menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, sel merupakan struktur kompleks dan terorganisasi dengan berbagai bagian yang bekerja sama untuk mendukung kehidupan sel. Sel ini memiliki bentuk yang beragam dan ukurannya yang beragam. Nah, makhluk hidup dapat tersusun dari atas satu sel atau organisme uniseluler atau banyak sel organisme multiseluler. Nah, manusia itu memiliki sekitar 3,2 triliun sel. Nah, manusia adalah organisme multiseluler. Eulena adalah organisme uniseluler. Siapakah yang menemukan sel? Nah, yang menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini menciptakan sel pada tahun 1665. Nah, ia mengamati sel tumbuhan. Dia mengagumi betapa miripnya sel tersebut dengan sel di biara. Nah, saat itu Robert Hooke itu mengamati dinding sel dari sel gabus. Nah, secara umum sel dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu adalah sel prokariot dan sel eukariot. Nah, apa sih bedanya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan organel yang terikat membran. Nah, ciri-ciri sel hewan itu adalah tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tidak memiliki bentuk yang bervariasi, dan tidak mengandung lisosom dan arteriol yang khas pada sel hewan. Nah, yang kedua yaitu adalah sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki membran inti dan organel yang terikat membran. Contohnya itu adalah tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, ciri-ciri sel tumbuhan ini adalah memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya sel biasanya tetap dan terstruktur dan mengandung vakuola besar yang menambahkan tekanan turgor. Nah, ini masuk ke penjelasan inti kita, yaitu adalah struktur sel tumbuhan. Nah, ini terlihat kan struktur sel tumbuhannya bagaimana? Akan kita bahas satu-satu bagian struktur sel tumbuhan. Yang pertama yaitu adalah inti sel. Nah, inti sel itu berbentuk opal atau bulat. Nah, berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelasan. Nah, yang kedua yaitu adalah membran sel. Nah, membran sel ini adalah untuk mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan, dan melindungi isi sel. Sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung organel pergerakan. Nukleus. Nah, nukleus ini adalah struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Ribosom merupakan organel yang bertanggung jawab dalam sistem sintesis protein. Organel sel. Nah, struktur kecil dengan fungsi khusus yang terdapat di dalam sitoplasma. Ada beberapa organel penting di dalam sel tumbuhan. Kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah organel yang membentuk klorofil, pigmen hijau yang memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu adalah proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Nah, badal Golgi. Nah, badal Golgi adalah organisme yang modifikasi mengemas dan mendistribusikan protein, karbohidrat yang disintesiskan oleh retikulum endoplasma. Mitokondria. Nah, mitokondria sering disebut sebagai powerhouse cell. Nah, itu dia penghasil energi melalui respirasi seluler.
Nah, pakuala ini adalah kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat-zat sisa besar di dalam sel tumbuhan atau kecil tidak ada di dalam sel tumbuhan. Retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini jaringan tabung yang berfungsi untuk mengangkut bahan yang di dalam sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dengan terikat ribosom. Nah, retikulum endoplasma halus ya tanpa ribosom. Sekian penjelasan sel tumbuhan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih.